Selamat sore. Pada kesempatan ini saya melakukan refleksi terkait dengan modul 3 pada fase C tentang mengenai etika dan keterbatasan KA. Dua keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial yang saya pahami adalah ketergantungan pada data. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pemahaman konteks. KA hanya bisa belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data yang pernah diterimanya. Jika data tersebut tidak lengkap atau tidak beragam atau bias, maka hasilnya juga bisa tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Misalnya, KA yang hanya dilatih dengan gambar ikan yang berbeda bentuk atau warna. Keterbatasan keduanya adalah bahwa KA itu tidak memiliki pemahaman konteks atau nilai-nilai sosial seperti manusia. KA hanya mengenali pola dan hubungan antara data, tapi tidak memahami makna emosional, etika atau budaya yang terkandung dalam suatu situasi. Ini yang akan membuat KA rentan membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan atau norma sosial jika tidak dikendalikan dengan tepat. Menurut saya, keterbatasan ini penting untuk dipahami agar tidak sepenuhnya mengandalkan KA untuk mengambilkan suatu keputusan, terutama dalam konteks pendidikan. Guru dan tenaga pendidik tetap perlu berperan aktif sebagai pengendali utama yang memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Keterbatasan KA dapat berpengaruh terhadap penggunaan di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, jika sistem KA digunakan untuk menilai tugas siswa atau memberi rekomendasi pembelajaran tanpa data yang cukup, maka hasilnya bisa tidak adil atau tidak sesuai. Siswa dengan latar belakang tertentu bisa saja dirugikan karena modelnya tidak memahami variasi cara belajar atau ekspresi siswa. Contohnya, jika KA hanya mengenali suatu bentuk jawaban yang benar, maka siswa yang menjawab dengan cara berbeda tapi benar bisa dianggap salah. Keterbatasan dalam memahami konteks juga menjadi tantangan. KA mungkin kesulitan membedakan apakah teks yang diketik siswa merupakan hasil kerja mandiri, hasil diskusi kelompok, atau bahkan hasil dari copy paste. Tanpa pemahaman konteks tersebut, KA tidak bisa menilai secara adil dan menyeluruh. Di sekolah saya sebagai guru harus tetap memverifikasi hasil dari sistem KA, bukan sekedar menerimanya secara otomatis. Saya juga harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa KA adalah alat bantu, bukan pengganti akal sehat atau kreativitas. Penggunaan KA harus diarahkan dengan pendekatan pedagogis yang tepat agar tidak menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan dalam proses belajar. Dua prinsip etika yang sangat penting dalam penggunaan KA. Yang pertama, transparansi dan juga perlindungan data pribadi. Transparansi berarti siswa dan guru harus tahu bagaimana cara kerja KA, dari mana data diambil, dan bagaimana keputusan atau prediksi dibuat. Misalnya, jika sekolah menggunakan aplikasi berbasis KA untuk menilai kemampuan membaca siswa, maka yang paling penting untuk menjelaskan kepada siswa dan orang tua bahwa sistem ini hanya memberikan hasil berdasarkan data tertentu dan bukan penilaian akhir.
Guru harus menjelaskan bahwa KA adalah alat bantu yang dapat dikoreksi atau dipertimbangkan kembali sesuai dengan konteks. Perlindungan data pribadi juga sangat penting. Banyak sistem KA memerlukan data siswa, termasuk nama, usia, hasil belajar, bahkan suara atau wajah dalam kasus tertentu. Sekolah harus memastikan bahwa data ini tidak disalahgunakan atau tersebar ke pihak yang tidak berwenang. Contoh konkret penerapannya adalah dengan mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan data siswa dan memastikan semua data tersimpan di sistem yang aman dan sesuai kebijakan perlindungan data. Sekian refleksi saya terkait dengan modul 3 fase C mengenai etika dan keterbatasan K. Sekian.